Selanjutnya, pembahasan berikutnya, fa ahyu ya ra'akumullahu hadzal majda datsira. Maka hidupkanlah oleh kalian keagungan yang terhapus dan yang hancur ini, wahai mudah-mudahan yang Allah pelihara. Wa aqbilu dzalika syarafal 'asira, dan tegakkanlah kemuliaan yang telah hilang itu. Wa anshiru ma kana min 'izzikum maqbura, dan sebarluaskanlah suatu dari kejayaan yang telah terkubur. Wala taj'aluhu syai'an mahjura, dan jangan jadikan kejayaan itu sesuatu yang ditinggalkan. Fa inni ara, maka sungguhnya saya melihat, illam tastaiqidu, jika kalian tidak bangun, masih dalam tidur nyenyak kalian, kafanan mansura, maka kalian seperti kain kapan yang digelar, wa qabran mahkura, dan kuburan yang telah digali, wa hunalika nad'u subura, dan di sanalah kita nanti berseru terhadap kerusakan-kerusakan. Fala najidu nasira, maka kita tidak mendapati penolong, wala nulfi dhahira, dan tidak mendapatkan penolong. Fanhadu nahdatan tamidu lahar rasiyatu, maka bangkitlah kalian nahdatan seperti bangkitnya, seperti gerakan tamidu lahar rasiyat, gunung-gunung yang mampu mengguncang dahsyat. Wataskunu indahal jamihat, dan menghentikan al-jamihat, keberingasan kuda-kuda liar. Qabla ad-taqra'ana al-qari'at, sebelum datangnya malapetaka yang maha dahsyat. Watasukhana as-sakhatu, dan memekikkan teriakan-teriakan, jeritan-jeritan yang memekikkan telinga. Panal tamisul mamata, maka kemudian kita akan mencari dan mendapati kematian. Fala najidu illal wailati, maka kita tidak mendapati kecuali krisis, malapetaka dan bencana. Inna fi yadikum amral ummati, sungguhnya pada tangan kalianlah wahai generasi muda urusan umat ini. Wa fi iqdamikum hayataha, dan pada kemajuan kalianlah kehidupan umat ini. Fa'aqdimu, maka majulah kalian, iqdamal asadil basiri, seperti majunya singa yang buas. Wanhadu, dan bangkitlah kalian, nuhudar rawaya, seperti dan sebagaimana unta yang membawa bekal yang diiringi dengan gemuruh suara genta. Tahya bikumul ummatu, maka bisa hidup dengan sebab kalian umat ini. Wallahu lakum mu'inun, adapun Allah bagi kalian itu Maha penolong. Wa huwa yujzil muqdimina, dan Allah membalas kepada orang-orang yang mau maju. Pada pembahasan ini, wahai generasi muda, ini generasi muda nih, masih generasi muda, termasuk tim ini nih, tim Ahsan TV masih muda ini. Hidupkan kejayaan yang telah hancur. Maka ada hadis Nabi, kata hadis Nabi, umat Islam itu pada suatu zaman nanti seperti buih dalam lautan. Seperti buih dalam lautan. Lihat buih di lautan. Kalau ketika kita ke laut, buihnya luar biasa banyak. Maka sahabat bertanya, apakah waktu itu kita sedikit, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak, tidak. Kalian pada saat itu justru mayoritas. Mayoritas di bangsa itu, di negara itu. Tapi kamu dianggap sedikit. Kenapa? Karena kualitas kalian itu rendah. Maka kita mayoritas, jumlahnya 98% penduduk kita, Indonesia, Islam agamanya. Tetapi yang berkualitas berapa persen? Maka itu hidupkan kejayaan yang telah hilang ketika abad kedua Hijriah itu. Bagaimana umat Islam mampu sampai kepada seluruh dunia, menguasai keilmuan. Bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu pengetahuan umum. Nah, di sini. Maka generasi muda sekarang harus bangkit dan hidupkan bahwa keagungan kita adalah ada di depan kita. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi, maju dan tidak ada yang lebih maju. Tergantung kita mau memberikan kepada agama ini kontribusi yang baik apa tidak. Kenapa? Karena Allah tidak menjanjikan Islam sepenuhnya 98% di Indonesia. Sejarah
agama Islam di negara yang lain telah membuktikan bagaimana di Andalusia sekarang Islam sudah minoritas. Dulunya itu mayoritas. Maka hidupkanlah kejayaan, keagungan yang telah hilang ini, waqilu, dan tegakkan, sebarluaskan kejayaan yang telah terkubur. Kita khawatir generasi umat Islam yang saat ini, mereka sudah terkontaminasi dengan kehidupan di luar sana, yang sungguh luar biasa, godaannya luar biasa, yang mereka tidak lagi peduli terhadap pendidikan. Karena ingat, Kaisar Jepang pada saat hancur dibombardir oleh sekutu, Kaisar Jepang itu bertanya kepada penduduknya, kepada tentara pada saat itu Nippon. Kaisar ini bertanya, "Wahai bangsaku, kita telah hancur. Hiroshima dan Nagasaki hancur dibombardir oleh sekutu. Dengan apa kita bisa bangkit dari kehancuran ini?" Pada tahun berapa Hiroshima, Nagasaki dibom oleh sekutu? Pada tahun 1900, sebelum Indonesia merdeka. Pas Indonesia mau merdeka, 1945. Hancur Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada saat itu Kaisar itu bertanya, apakah kita bisa bangkit? Maka bertanyalah Kaisar itu, dengan apa kita bisa bangkit? Maka Raja Jepang menjawab, "Wahai Kaisar, kita bisa bangkit dengan 3 hal. Apa itu? Pertama apa? Pertama pendidikan. Pertama. Yang kedua," tanya Kaisar. "Yang kedua apa? Pendidikan. Yang ketiga apa?" Yang ketiga ternyata pendidikan. Jadi tidak ada yang lain, hanya pendidikan. Akhirnya ketiga-tiganya Kaisar kemudian memerintahkan kepada pasukan Jepang, memulangkan pasukan Jepang, Nippon itu yang ada di negara-negara termasuk di Indonesia. Suruh pulang kembali, kemudian membangun negaranya. Perintah Kaisar yang pertama kepada tentara adalah data dan cari guru-guru, profesor-profesor, dosen-dosen yang masih hidup. Jadi bukan pejabat yang dicari, bukan pemborong atau pembohong yang dicari. Pemborong dan pembohong kan bedanya R dengan hong. Gitu. Jadi bukan pejabat yang dicari oleh Kaisar pada saat itu, tapi guru. Kalau di Indonesia kiai, ustadz tuh yang dicari tuh, guru-guru tuh. Maka mereka dikumpulkan. Kenapa? Karena Jepang bisa maju bukan dengan senjata pada saat itu, tapi dengan pendidikan. Akhirnya sekarang apa? 45 Indonesia merdeka, 45 Jepang hancur. Sekarang tahun 2020. Jepang 45 hancur, Indonesia 45 merdeka. Seharusnya yang maju mana? Indonesia. Karena tahun 45 Indonesia merdeka. Jepang tahun 45-an hancur. Tapi sekarang kita lihat, yang maju Indonesia apa Jepang? Indonesia apa Jepang? Kenapa? Karena Jepang pondasinya pendidikan, sedangkan Indonesia pondasinya apa? Partai. Maka pada saat itu setelah Indonesia merdeka, partai tahun 70, puluhan partai berdiri. Ya kan? Ini. Jangan sampai wala taj'aluhu syai'an mahjuro. Jangan sampai kejayaan ini, wahai generasi muda, sesuatu yang kau tinggalkan dulu. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kenapa sekarang kita tidak merdeka? Betul kita merdeka dari penjajahan, tetapi dalam penjajahan budaya, penjajahan ekonomi, kita masih dijajah sesungguhnya sekarang. Maka wala taj'aluhu syai'an mahjuro. Jangan kau tinggalkan kejayaan kita yang sudah merdeka 45 dulu. Itu ditinggalkan oleh kita. Fa inni aro, maka kata Syekh Mustafa Golani ini, saya melihat, illam tastaikudu, jika kalian masih saja tidur, belum bangun, belum bangun tadi tuh. Belum bangun, masih pada tidur aja. Kafanan mansuro, kalian laksana seperti kain kapan yang sudah digelar. Anggap saja kau hidup tapi kau mati. Kau hidup tapi jasadmu hidup, tapi akal dan hati nuranimu mati. Itu tidak berguna. Maka oleh karena itu, jangan sampai kau tinggalkan itu.
Ini menurut Syabani, illam tastaqidu kafanan mamsura wa qabran mahfura, dan kubur yang telah digali, kuburan sekarang sudah digali untuk yang meninggal itu. Jadi belum saja kita meninggal sudah laksana seperti mayit. Maka dalam mahfudat itu ada apa? Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi takabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ya, gak hafal gimana mahfudat kelas 2. Udah diajarin belum? Nah, maksudnya. Udah belajar. Wa man ya kan? Al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Wa in kana wa man fatahu ta'limu waqta syababihi takabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jadi barang siapa yang meninggalkan belajar waktu mudanya, waktu produktif dia tidak belajar. Umur produktif itu umur 6, umur 9, umur 12 tahun sampai umur 25 tahun, umur produktif. Umur di mana dia sedang menggali dan mencari. Itu produktif untuk tingkat SLTP, SLTA. Itu umur yang produktif. Takabbir alaihi arba'an wafatihi. Maka layak dia takbir 4 kali, berarti disolatin. Kalau sudah solatin berarti mati. Maka orang yang waktu mudanya tidak belajar, anggap saja dia mati. Anggap saja tidak. Wujuduh keadamihi, adanya tidak sebenarnya. Maka bangkitlah anak-anakku sekalian. Bangkitlah generasi muda. Tatap ke depan. Kesulitan bisa kita hadapi sesulit apapun. Kalau kita mau melangkah, insya Allah ada jalan.